Hai, Lucy Wiryono kembali lagi di Paddock Talk. Seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol lagi karena sebetulnya ini adalah episode yang tertunda. Kenapa? Karena kemarin ada breaking newsnya tentang hengkangnya Suzuki dari MotoGP. Sekarang gue baru mau ngomongin tentang apa yang terjadi di Jerez kemarin alias di Spanish GP. Tapi sebelumnya aku harus bilang mohon maaf lahir dan batin juga kalau ada kesalahan, ada kata-kata yang gak enak diucapkan, mohon dimaafkan. Oke? Lanjut ya, kita langsung mulai aja. Jadi kalau ngomongin tentang Spanish GP, satu nama yang akhirnya harus kita sebutkan dan akhirnya dia menang adalah siapa lagi kalau bukan Francesco Bagnaia. Pecco akhirnya berhasil membukukan kemenangan setelah memulai tahun 2022 ini dengan sangat kesulitan. Meskipun sebenarnya panasnya agak lama ya Pecco ini, cuman dia bagus banget kemarin. Startnya cakep dan sepertinya whole shot device-nya Ducati untuk membantu dia start dengan sangat cakep itu benar-benar gak bisa kekejar gitu. Dan Fabio Quartararo yang berada di belakangnya dia berusaha menyalip dari sejak di tikungan pertama, dari lap pertama dia usaha banget karena dia gak mau lama-lama berada di belakang Ducati, tapi gak berhasil. Jadi Pecco itu strong banget di sektor 3. Jadi kalau udah 3-4 tuh pokoknya dia gak ada lawan deh. Dan menurut gue hebatnya Pecco ini dia tahu kapan Fabio Quartararo akan menyerang dia. Di titik mana Fabio akan mencoba untuk overtake. Dan sama dia nggak dibuka sama sekali. Jadi gila keren banget sih Pecco Bagnaia, jadi salut banget. Terus ada satu fakta yang menarik juga adalah tentang fight untuk podium 3. Ini podium 3 panas banget loh. Jadi ingat nggak waktu Miller kan sebenarnya di posisi ketiga tuh. Di belakangnya ada Marc Marquez, terus di belakangnya lagi ada Alex Espargaro. Nah ini mereka bertiga bener-bener dogfight-nya gila banget, terutama Miller sama Marquez. Miller berusaha banget untuk menutup segala celah supaya Marquez bisa overtake, tapi ternyata Marquez berhasil juga overtake. Nah pas di saat mereka lagi fighting gitu, Alex Espargaro juga lagi menunggu kesempatan gitu kan. Duh gimana cara overtake-nya ya, karena harus diingat Jerez ini adalah sirkuit yang sempit. Jadi lebarnya tuh kurang lebih cuma 11 meteran, makanya susah banget buat overtake di sini. Overtake satu motor aja susah banget, gimana kalau si Alex Espargaro mau overtake 2, ya kan? Jadi Alex Espargaro hanya bisa menunggu sampai 2 orang ini melakukan kesalahan dan akhirnya kejadian. Marc Marquez sempat hampir aja low side, dan Miller juga melebar. Di situ Alex Espargaro mengambil kesempatan dan akhirnya dia bisa keluar sebagai penghuni podium posisi ketiga. Dan ini lucu juga sih karena ingat kan starting grid-nya adalah Pecco Bagnaia pole position, kedua Fabio Quartararo, ketiga Alex Espargaro. Podiumnya juga posisi yang sama kayak starting grid. Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Alex Espargaro. Jadi ini sama starting grid sama hasil podiumnya. Ya itu fakta gak penting, tapi penting buat gue. Nah gitu. Terus yang menarik lagi adalah tadi udah ya posisi 1, 2, 3, 4 Marc Marquez. Ini luar biasa banget, ternyata dia benar-benar di saat-saat terakhir dia bisa sikat Jack Miller dan akhirnya dia berhasil finish di posisi keempat. Kemudian Miller selesai di kelima. Ke-6 ada Joan Mir. Nah Joan Mir nih sayang banget, sebenarnya dia cukup kompetitif, cuman dia sempat agak melebar gitu, terus sempat masuk gravel juga bahkan, tapi dia tetap bisa finish di posisi ke-6. Nomor 7 ada Taka Nakagami. Taka Nakagami ini juga yang kemarin banyak ditulis sama jurnalis-jurnalis di luar sana bahwa posisinya sudah mulai terancam karena belum bisa menunjukkan hasil terbaik. Dia finish di posisi ke-7, ini adalah hasil terbaiknya sepanjang musim ini. Karena gosip-gosipnya dia mau digantiin sama Ai Ogura, katanya gitu. Terus di posisi ke-8 yang berhasil finish adalah Enea Bastianini. Dan ini juga sangat impresif. Siapa lagi kalau bukan Marco Bezzecchi yang waktu di free practice itu juga sangat bagus. Terus kualifikasi juga oke dan dia berhasil finish di posisi ke-9. Belum juara, cuman begitu dia balik ke boxnya itu krunya menyambut dia dengan amat sangat gembira lah gitu ya, karena rookie bisa finish di posisi ke-9 tuh luar biasa banget. Di posisi ke-10 yang finish adalah ada Brad Binder. Nah, ini emang kasihan banget karena KTM tuh bener-bener lagi kesulitan banget.
terutama untuk urusan turning dan braking, belok dan juga untuk pengereman mereka mengalami banyak sekali masalah gitu. Dan yang paling bermasalah juga adalah Alex Rins. Aduh, dia tuh sedih banget deh. Jadi mulai dari kualifikasi dia mentok di Q1. Dia nggak bisa nemuin setting yang pas. Dan ini bener sih, crew chiefnya Suzuki juga pernah bilang kan, Jerez ini adalah satu sirkuit yang kalau kita nggak punya setup yang bagus, dia akan mengekspos segala kekurangannya. Nah, kejadian deh di Alex Rins. Nah, itu tadi highlights yang terjadi di race Jerez di Spanish GP. Sekarang gue mau share tentang top 3 kejadian yang paling berkesan di Spanish GP. Nah, top 3-nya adalah yang pertama, di Jerez akhirnya diresmikan Jorge Lorenzo menjadi MotoGP Legends. Ini adalah sebuah klub yang sangat eksklusif karena nggak semua orang bisa jadi MotoGP Legends kan. Jadi kita kemarin melihat lagi sosoknya Jorge Lorenzo. Dia ingat prestasinya nggak? Ingat nggak? Aku ingetin ya. Jadi Jorge Lorenzo ini adalah 5 kali juara dunia. Dia udah menang 68 race dan sudah berdiri di podium sebanyak 152 kali. Luar biasa Jorge Lorenzo, itu satu. Yang kedua, momennya apa yang gue pilih ya? Oh, Fabio Quartararo dong. Ini momen terngilu. Dan kayaknya ini semua jadi bahan lucu-lucuan juga buat kru Yamaha. Jadi pas lagi di box, di kursinya Quartararo sampai dikasih bantal. Gue sempat posting juga di Instagram, sampai ada yang nanya kan, itu Quartararo bisulan apa gimana? Bukan. Tapi kejadiannya adalah dia sempat jatuh dari motornya dan di daerah sensitifnya terkena tangki motor, bukan kelindes enggak, tapi kena tangki motor. Jadi dia ada tuh, lihat deh, ini dia sampai ngilu banget. Aku juga ngeliatnya ikut ngilu gitu kan. Terus yang ketiga adalah, ini adalah momen yang luar biasa banget. Ini adalah momen Marc Marquez melakukan penyelamatan yang luar biasa waktu dia lagi fighting sama Jack Miller. Ini kalau bukan Marc Marquez nggak akan bisa recover sih, udah pasti low side, kelar aja nggak akan bisa race-nya selesai. Dan dia finish di posisi keempat. Sebenarnya cuma 3, tapi aku kasih satu lagi boleh nggak? Satu aja. Ini adalah di saat Marc Marquez lagi crash, terus dia dibonceng sama Dani Pedrosa. Gila, ini meme-nya sih sampai kemana-mana, sampai ada yang ngedit juga. Mereka berdua naik motor dan ada di jalur mudik. Itu seru banget sih. Tapi yang ngasih bahan soalnya MotoGP.com, mereka kasih di belakangnya ada green screen, kan jadinya kita main-main dong ya kan. Dah, itu semua kejadian-kejadian seru di Jerez. Sekarang kita lanjut. Oke, kita mau lanjut dengan apa yang terjadi setelah race. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang apa yang terjadi setelah race. Biasanya kalau race kan rider-ridernya pada ngobrol di Parc Ferme, di interview. Gimana race-nya? Apa yang dirasakan? Terus apa yang menjadi keluhan selama race? Terus gimana rasanya fight? Ya kurang lebih di sini kayak gitulah. Nah, yang pertama gue mau ngomongin tentang Quartararo dulu. Karena aku mau flexing. Kenapa? Ingat gak di episode YouTube yang sempet tayang juga, gue pernah ngomong gini. Ini ya, lihat ya. Kalau Ducati emang lagi bagus, justru Quartararo takut kalau sampai ada Ducati di depannya dia karena nggak bisa dilewatin. Jadi gue pernah bilang Quartararo itu takut kalau misalnya di depannya sampai ada Ducati karena susah banget dilewatin. Terus waktu di Parc Ferme, Fabio Quartararo bilang begini. I tried to overtake him on the first lap because I knew that for my front tire was gonna be difficult. And I tried everything, but he was really, really fast. I think that our pace that we managed to get today was just insane. Dia bilang, aduh pokoknya gue udah berusaha buat overtake Pecco Bagnaia mulai dari lap pertama. Karena gue tahu gue gak bisa berada di belakangnya Ducati terlalu lama. Karena kalau berada di belakangnya Ducati terlalu lama, ban depan itu akan panas banget dan pressure-nya tinggi. Jadi cepat habis, gak ada gripnya. Kok bisa sama sih kita, Fabio? Apakah ini artinya kita jodoh? Enggak tentunya ya. Nah, jadi gitu. Jadi itu alasannya. Jadi ini untuk pembuktian aja bahwa aku bener tebakannya buat Fabio Quartararo ya kan. Nah terus kita juga harus ngomongin apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia. Tentu semuanya bertanya-tanya kan, apakah ini artinya Pecco Bagnaia sudah berhasil menjinakkan GP22 Mbak? Kalau menurut aku bisa dibilang kayak gitu, meskipun sebetulnya dengan satu race ini masih terlalu
dini untuk dibilang bahwa Pecco Bagnaia sudah kembali ke formnya seperti paruh musim 2021 yang lalu. Memang dia bilangnya gini, aku udah mendapatkan cara untuk bisa ride GP22. Jadi singkatnya adalah bukan motornya yang harus menyesuaikan sama aku, tapi aku yang harus ngerubah riding style-nya supaya cocok dengan GP22. Karena GP22 ini menurut Pecco Bagnaia membutuhkan riding style yang berbeda, dan itu yang dia lakukan, dan ternyata dia berhasil menjadi lebih cepat di setiap cornernya. Makanya tadi aku bilang di sektor 3 pas di Jerez kemarin Pecco Bagnaia itu unbeatable, nggak bisa dikalahkan itu. Jadi ya kita tunggu aja ya di seri-seri selanjutnya di Eropa ini apakah dia benar-benar bisa membuktikan apa yang dia bilang dengan dia sudah berhasil adjust dengan GP22. Kita lihat aja. Nah terus kita langsung lanjut ke Alex Espargaro. Alex Espargaro ini, wah, back to back podium loh, luar biasa ya. Dan akhirnya dengan 6 poin yang diraih oleh Aprilia, artinya Aprilia ini sudah tidak mendapatkan konsesi lagi. Hebat kan? Alex Espargaro nih dia ngembangin motornya, terus dia menyumbangkan poinnya ya single handedly dia aja gitu, karena Maverick Vinales kan belum podium. Jadi benar-benar cuma dia nih yang menyumbangkan poin sampai akhirnya Aprilia bebas dari konsesi tahun depan. Artinya konsesi apa? Konsesi itu bahasa gampangnya adalah dapat fur gitu. Jadi dikasih kemudahan. Nah, kalau misalnya tim-tim konsesi itu mesinnya dapat 9, tapi kalau tim yang non konsesi seperti misalnya Yamaha, Ducati, Honda itu cuma dapat 7 mesin. Mereka dapat 9. Terus kalau misalnya mau di-upgrade mesinnya boleh. Nah, kalau yang non konsesi nggak boleh. Terus jatah wildcard itu kalau nggak salah yang konsesi dari 6, kalau yang nggak konsesi cuma 3. Terus sama apa lagi ya? Tes itu juga nggak bisa enak-enaknya gitu ya. Jadi kalau sekarang udah non konsesi mereka hanya boleh ikutan tes di tes yang resmi aja gitu. Alex Espargaro udah. Nah terus pertanyaannya juga dari kalian semua adalah tentang Marc Marquez. Apakah Marc Marquez dengan fight-nya yang kemarin sama Jack Miller sama Alex Espargaro, dengan save-nya dia yang luar biasa dan akhirnya nggak jadi low side, apakah dia sudah kembali? Nah yang menarik dari Marc Marquez menurut aku adalah dia memang selalu bilang kalau ditanya oke, berarti Marc udah siap untuk jadi world champion lagi atau belum? Menurut dia bilangnya ini Marc Marquez sendiri ya, bukan aku yang ngomong. Marc Marquez bilang belum siap untuk jadi fight untuk juara dunia tahun ini. Jadi Marc Marquez tuh kalau disimpulkan apa ya, tahun ini dia sepertinya bilang dia nggak mau over promising, tapi dia mendingan overachieving gitu. Jadi kemarin nih waktu di Jerez aja dia bilang targetnya 5 besar lah. Tapi kalau berhasil finish di 4 ya oke juga gitu. Jadi dia sama sekali nggak berambisi tahun ini untuk jadi juara dunia karena dia tahu kondisi fisiknya belum 100%. Bahkan dia juga mengakui bahwa iya aku masih cari reference dari rider-rider lain. Jadi memang belum maksimal gitu. Jadi ya oke lah gitu. Tapi kalau menurut aku Marc Marquez ini gradually secara bertahap dia kembali pelan-pelan untuk memperbaiki performanya. Dan aduh dia tuh pokoknya ngeri lah kalau Marc Marquez udah berproses tuh siap-siap aja. Oke? Jangan kemana-mana. Tunggu. Masih ada lagi. Yang ini. Yang ini tuh bonus. Jadi kali ini gue mau ngomongin sedikit tentang teknologi MotoGP alias TechFact. TechFact ya, bukan Tech-Tech. Kalau Tech-Tech itu TechTech. TechFact kali ini adalah kita ngomongin soal ban depan. Kenapa tadi aku sempat bilang tentang Fabio Quartararo yang nggak mau berada di belakang Ducati karena ban depannya pressure-nya jadi tinggi, terus udah gitu suhunya jadi naik. Jadi ceritanya adalah semua ini berhubungan dengan teknologi yang memang ada di MotoGP. Kita tahu di MotoGP itu ada yang namanya aerodynamics sama ada yang namanya ride height device. Nah, ride height device itu kan jadi dia itu menekan si ban supaya nggak wheelie, supaya dia makin dekat dengan tarmac-nya gitu kan. Nah, artinya apa? Itu dengan adanya aerodynamics yang downforce-nya, terus udah gitu memang dia akan semakin ditekan dengan tarmac, itu kan artinya memang bannya tuh emang udah naik sendiri dong, suhunya udah pasti tinggi lah gitu. Dan udah pasti tekanannya tinggi, suhunya juga pasti tinggi. Kalau ditambah ada motor lain di depan dan dia harus mencoba untuk overtake,
ini pasti suhunya akan bertambah lebih tinggi lagi dan akhirnya ya nggak ada gripnya. Jadi makanya kemarin waktu di Jerez itu kita lihat Fabio Quartararo agak sedikit menjaga jarak juga dengan Pecco Bagnaia. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan angin segar untuk mendinginkan ban depannya. Karena kalau nggak dia nggak bisa fight. Baru di lap-lap terakhir, terutama di corner-corner terakhir, Fabio Quartararo baru bisa dan mau ngeluarin potensi maksimumnya dia untuk bisa mendekati Pecco Bagnaia, karena kalau enggak dia akan kerepotan banget, jangan-jangan nanti dia malah bisa low side gitu kan. Nah jadi itu tech fact-nya. Wah, panjang juga ya ini kalau ngomongin sendiri ternyata, tapi seru juga. Nah, sebelum kita menuju ke race di Le Mans tanggal 15 Mei, aku mau kasih tahu dulu sekarang standingsnya gimana. Yuk kita lihat yuk supaya nggak lupa. Nah sekarang di paling atas sang pemimpin klasemen masih ada Fabio Quartararo dengan 89 poin. Kemudian ada Alex Espargaro dengan 82 poin. Alex Espargaro. Terus ada Enea Bastianini yang masih ada di top 3 loh, luar biasa. Dia ada dengan 69 poin dan Alex Rins di 69 poin juga. Dan ada Pecco Bagnaia dengan 56 poin. Ini seru banget sih, soalnya Pecco Bagnaia pastinya juga pengen ngejar poinnya Quartararo. Kita lihat nanti di Le Mans gimana ya. Jadi sampai ketemu lagi, terima kasih banyak udah nonton YouTube episode kali ini. Sampai ketemu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga di-share ke teman-teman yang lain. Bilangin kalau sekarang aku punya YouTube channel. Sampai ketemu lagi, bye!